warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kebijakan publik dan manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Citra Filia Aksan. Saya Yovana Marani. Saya Safira Putri Andianti. Saya Putri Fatika Sari. Saya Tria Aprilia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Menurut James A. Anderson yang dikutip Leo Agustino, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan. Yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan MSDM. Memiliki berbagai rumusan makna yang telah dikembangkan oleh para ahli. Di sini menurut Moses and Kingundu 1989 mengartikan MSDM sebagai pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif. Sedangkan menurut Tulus 1992, MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu, serta masyarakat. Unsur-unsur kebijakan publik. Yang pertama, tujuan kebijakan. Tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan, tetapi tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama mengenai pencapaian tujuannya. Perbedaannya terdapat pada jangka waktu pencapaian tujuan, posisi, gambaran, orientasi, dan hubungannya. Yang kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Dan ketiga, tuntutan. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tuntutan muncul karena dua sebab, yaitu terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan dan munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah tujuan atau masalah sebelumnya kebijakan. Yang keempat, dampak atau outcome. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Salah satu contohnya dalam kebijakan ekonomi adalah kebijakan investasi, perpajakan, dan pengeluaran pemerintah. Yang kelima, sarana atau alat kebijakan. Sarana dalam perumusan kebijakan publik adalah kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan simulasis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua yaitu unsur MSDM. Pertama, pemilih. Pihak ini terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang menanamkan modalnya untuk dikelola di suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Pihak ini terlibat aktif dalam pengelolaan suatu perusahaan. Pada umumnya, posisi mereka sebagai direktur atau manajer perusahaan tersebut. Keberhasilan dan kegagalan perusahaan banyak ditentukan oleh skill yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga, karyawan. Kesuksesan sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran serta karyawan. Karyawan merupakan aset bagi perusahaan, harus dipelihara sehingga motivasi mereka untuk bekerja dengan bersemangat dan mengarahkan semua potensi yang dimiliki dapat terus terjaga. Tujuan dan fungsi kebijakan publik. Yang pertama, menetapkan aturan untuk mengatur perilaku individu atau organisasi dengan mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, mengatur bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Tujuan dan fungsi MSDM. Yang pertama, memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menyediakan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan dari karir mereka. Yang ketiga, memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan perburuan yang berlaku. Yang keempat, menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan yang memiliki semangat dan bakat. Dan yang terakhir, mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan serta mengevaluasi kinerja karyawan.
Beberapa teori utama dalam kebijakan publik. Yang pertama ialah teori rasional. Kebijakan dibuat berdasarkan analisis yang rasional dan objektif terhadap masalah. Teori yang kedua ialah teori inkrementalisme. Kebijakan dibuat secara bertahap dan inkremental dengan perubahan-perubahan kecil pada kebijakan yang sudah ada. Teori yang ketiga ialah teori politik. Kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan publik para aktor yang terlibat. Teori keempat ialah teori birokrasi. Birokrasi memiliki peran penting dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Beberapa teori MSDM mencakup beberapa pendekatan penting antara lain. Yang pertama ialah teori hierarki. Kebutuhan Maslow mengelompokkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dan yang kedua ialah teori motivasi, menekankan 3 kebutuhan utama: pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi. Teori yang ketiga ialah teori X dan Y, menggambarkan 2 pandangan tentang motivasi karyawan, dengan teori X berfokus pada pengawasan dan teori Y pada otonomi. Dan yang keempat ialah teori harapan, menjelaskan motivasi berdasarkan harapan keberhasilan dan nilai hasil. Contoh kasus MSDM, 1. Kurangnya inisiatif pada PT Grab Holding. Kasus yang sempat ramai terjadi saat salah satu calon mitra tuli yang tengah ingin menjalani tes interview namun diperlakukan tidak baik oleh salah satu karyawan security dari pihak Grab. Kejadian pada kasus tersebut terjadi pada Tonan atau mitra tuli Grab dengan beberapa karyawan security pada saat proses interview, di mana Tonan saat menghadiri proses interview disambut dengan tatapan musam dari pihak security. Bahkan Tonan juga sempat dites baca dengan keras hingga tes pendengaran, di mana sikap tersebut tidak pantas untuk dilakukan, di mana sebenarnya hal semacam itu telah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah tercantum pasal yang menjelaskan mengenai perlindungan anak dan hak tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Paragraf 5 Pasal 1 mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas pada lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan terhadap karyawan tentang bagaimana memperlakukan disabilitas, hak-hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas, keberagaman, dan memotivasi lingkungan kerja, serta mempromosikan non-diskriminasi di tempat kerja yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga seluruh masyarakat dengan membuat mereka mengubah pola pikir mereka dan menghilangkan stigma negatif. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada kebijakan publik. Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Media Wahyudi Askar berpendapat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% berpotensi memicu inflasi yang tinggi pada tahun depan. Pasalnya, meski barang pangan tetap dikecualikan dari pengenaan PPN, tarif 12% akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat ke bawah. Kondisi itu akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan. Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun disebut negatif. Ketika tarif PPN di angka 10%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di kisaran angka 5%. Setelah tarif meningkat menjadi 11% pada 2022, terjadi perlambatan dari 4,9% menjadi 4,8%. Secara penerimaan negara, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% juga diperkirakan tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Sedangkan dampak psikologisnya terhadap daya beli masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi lebih besar. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yang pertama yaitu bantuan tunai dari pemerintah. Pemerintah bisa memberikan bantuan tunai langsung kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan untuk meringankan beban tambahan akibat kenaikan PPN. Yang kedua yaitu menerima subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang dan jasa kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak dan listrik guna menekan kenaikan harga. Dan yang terakhir yaitu menetapkan tarif progresif. Penerapan tarif PPN yang progresif di mana kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi dapat mengurangi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan
berpenghasilan rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.